Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kita tetap semangat untuk melakukan pembelajaran di rumah. Walaupun saat ini kita sedang menghadapi virus corona atau virus COVID-19, tetapi tidak mengurangi untuk rasa semangat kita untuk belajar dan tidak untuk mengurangi atau menghalangi dalam proses belajar pembelajaran kita di dalam rumah. Jadi Ibu harapkan kepada anak-anak Ibu semua, seperti biasa yang kita lakukan di dalam kelas atau di dalam sekolah, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa selalu dimulai dengan berdoa, ya. Walaupun di rumah, walaupun di sekolah, setiap melakukan kegiatan pembelajaran itu tetap diawali dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Oke nakku? Nah, untuk hari ini kita belajar bahasa Indonesia untuk kelas 7. Jadi, untuk materi kita hari ini yaitu teks fabel. Kira-kira pernahkah anak ibu mendengar kata fabel? Di sini ibu menunjukkan sebuah gambar. Di dalam gambar tersebut ada hewan yaitu kancil dan buaya. Pastinya anak-anak ibu semua tidak asing lagi dan pernah mendengar pada zaman dahulu. Jadi di dalam cerita itu semua bertokohkan hewan. Jadi apakah pengertian dari fabel? Nah, yang dimaksud dengan teks fabel adalah teks atau cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang. Jadi biasanya cerita fabel itu berisi pendidikan moral dan budi pekerti. Jadi fabel salah satu dongeng yang menampilkan binatang sebagai tokoh utamanya. Tokoh tersebut dapat berpikir, berperasaan, berbicara, bersikap, dan berinteraksi seperti manusia. Jadi, fabel tersebut termasuk ke jenis cerita fiksi yang berarti bukan kisah nyata dan bukan kisah tentang kehidupan nyata. Nah, selanjutnya ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel di sini terdapat 5. Yang pertama, tokohnya binatang. Yang kedua, watak seperti manusia. Yang ketiga, konflik dalam cerita diambil dari kehidupan manusia. Yang keempat ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang kelima memiliki amanat. Nah, selanjutnya struktur teks fabel. Struktur teks fabel di sini ada 4. Yang pertama orientasi. Orientasi yaitu pengenalan tokoh, latar, dan seterusnya. Jadi biasanya orientasi ini adalah bagian permulaan cerita fabel yang isinya pengenalan cerita. Biasanya pengenalan tokoh, pengenalan latar, tempat, waktu. Yang kedua, komplikasi. Ya, komplikasi di sini adalah permasalahan, yaitu kerumitan yang merupakan klimaks suatu cerita yang berisi tentang masalah. Ya, jadi masalah yang dihadapi oleh para tokoh di dalam cerita tersebut. Terus yang ketiga adalah resolusi.
Resolusi di sini adalah pemecahan masalah. Jadi, bagaimana solusi atau pemecahan masalah yang dihadapi tokoh di dalam cerita tersebut? Ya, itulah resolusi. Terus yang terakhir adalah koda. Koda di sini adalah hikmah atau pelajaran. Apa hikmah yang diambil oleh si pembaca atau apa pelajaran yang dialami oleh tokoh di dalam cerita tersebut. Jadi di sini ada juga pesan atau amanat yang disampaikan kepada si pembaca atau si pendengar dari cerita fabel tersebut. Nah, setelah anak-anak ibu sudah mendengar penjelasan dari ibu mengenai pengertian dari fabel, ciri-ciri fabel, dan juga struktur dari fabel, ibu akan berikan sebuah teks cerita, yaitu cerita fabel, dan sudah ibu tentukan struktur di dalam cerita tersebut. Jadi ibu harap kepada anak-anak ibu semua disimak dan diperhatikan cerita fabel tersebut. Nah, ini adalah contoh cerita fabel yang berjudul Kupu-kupu berhati mulia. Ini adalah contoh dari cerita tersebut yang sudah ibu tentukan strukturnya. Yang pertama, orientasi. Dikisahkan pada suatu hari yang cerah ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Ia sangat bahagia karena bisa berjalan-jalan melihat taman yang indah. Sang semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Ya, jadi orientasi tadi adalah bagian cerita permulaan. Jadi inilah permulaan dari cerita kupu-kupu berhati mulia. Terus komplikasi. Ia melihat sebuah kepompong di atas pohon. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek yang tidak bisa pergi kemana-mana. Hei kepompong, alangkah jelek nasibmu. Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Ayo jalan-jalan, lihat dunia yang luas ini. Bagaimana nasibmu jika ranting itu patah? Sang semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke tempat ia suka. Bahkan sang semut kuat mengangkat beban yang lebih besar dari tubuhnya. Sang semut merasa bahwa dirinya ialah binatang yang paling hebat. Si kepompong hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. Pada suatu pagi, sang semut kembali berjalan ke taman itu. Karena hujan di mana-mana terdapat genangan lumpur. Lumpur yang licin membuat semut tergelincir ke dalam lumpur. Ia terjatuh ke dalam lumpur. Sang semut hampir tenggelam dalam genangan itu. Semut berteriak sekencang mungkin untuk meminta bantuan. Tolong, bantu aku. Aku mau tenggelam. Tolong, tolong. Nah, di sini terjadi komplikasi di mana di sini adalah puncak masalah yang dihadapi tokoh, yaitu si semut. Di mana masalah yang dihadapi si semut adalah dia terjatuh di dalam lumpur. Terus resolusi. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kemudian kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu sang semut memegang erat ranting itu. Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang aman. Kemudian sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena kupu-kupu telah menyelamatkan nyawanya. Ia memuji kupu-kupu sebagai binatang yang hebat dan terpuji. Mendengar pujian itu, kupu-kupu berkata kepada semut, "Aku adalah kepompong yang pernah diejek," kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu ia ejek sudah menyelamatkan dirinya. Ya, di sini adalah resolusi. Resolusi itu maksudnya solusi dari masalah yang dihadapi tokoh. Jadi solusinya adalah di saat si semut terjatuh di dalam lumpur,
datanglah si kupu-kupu menyelamatkan si semut. Jadi pada akhirnya si semut terselamatkan dari genangan lumpur tersebut. Walaupun si semut pernah mengejek sewaktu kupu-kupu masih berbentuk kepompong. Jadi di sini si semut memuji si kupu-kupu dan memberitahukan kepada si kupu-kupu bahwa kupu-kupu adalah binatang yang hebat dan terpuji. Ya, terakhir adalah koda. Akhirnya sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di taman itu. Ya, kita ketahui tadi koda itu adalah hikmah atau pelajaran. Apa pelajaran bagi si semut di dalam perbuatannya? Ya, dia mengalami masalah yaitu terjatuh di dalam lumpur. Jadi pesan yang mau kita ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh menghina atau menjelek-jelekkan semua makhluk ciptaan Tuhan. Seburuk apapun fisiknya, seburuk apapun rupanya, dia tetap sama seperti kita, sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Kita tidak boleh terlalu membanggakan diri kita yang terlalu merasa hebat. Kenapa? Karena di suatu saat nanti kita tetap memerlukan orang lain berada di sekitar kita. Kita tetap saling membantu bagi kesusahan yang dialami oleh orang lain. Itulah pesan amanat yang kita ambil dari cerita tersebut. Nah, anak-anak ibu semua sudah mendengarkan penjelasan dari ibu mengenai struktur dari cerita fabel tersebut. Jadi ibu harap anak-anak ibu semua sudah paham dalam menentukan struktur di dalam cerita fabel tersebut. Nah, ibu akan memberikan sebuah cuplikan video fabel. Jadi ibu harap anak-anak ibu semua dapat melihat dan memperhatikan dan menyimak dengan baik supaya anak-anak ibu nanti tahu menentukan struktur dari cerita video tersebut. Ya, ibu akan menunjukkan videonya. Monyet dan buaya. Pada suatu hari, hiduplah sepasang suami istri. Namun mereka bukanlah manusia, melainkan sepasang buaya. Lihatlah mereka. Suami buaya biasa pergi setiap hari ke tepian sungai untuk beristirahat sambil berjemur di bawah matahari. Di tepian sungai ada banyak pohon mangga. Dan pada musim mangga, pohon mangga itu penuh dengan mangga yang matang dan besar. Monyet yang tinggal di pohon sering datang setiap hari untuk memakan mangga matang yang lezat. Monyet dan buaya sering bertemu setiap hari. Dan seiring hari demi hari, mereka pun berteman. Monyet sering memetik mangga manis dari pohon dan menawarkannya kepada buaya. Buaya pun akhirnya bisa menikmati mangga yang lezat. Suatu hari monyet memberi buaya lebih banyak mangga dan dia berkata, "Bawa ini pada istrimu, aku yakin dia akan menyukainya." Buaya pun membawa pulang mangga untuk istrinya. Istri buaya sangat senang melihat suaminya membawakan mangga. Dia merasakan bahwa mangga itu sangat nikmat. Tapi si istri buaya memiliki pikiran yang jahat. Dia berpikir bahwa bila monyet memakan mangga yang lezat setiap hari, tentu saja jantungnya pun juga akan terasa lezat bila dimakan. Dia kemudian mengatakan yang dia pikirkan kepada suaminya, dan suaminya pun sangat marah. "Kau payah, monyet adalah kawan baikku. Jangan berani-beraninya kau punya pemikiran jahat itu dalam kepalamu." Tapi istri buaya amat keras kepala. Dia lalu berhenti makan dan tidak mau menyentuh satu makanan pun ke dalam mulutnya. Dia tidak ingin berkompromi. "Yang kuinginkan hanyalah jantung monyet, dan aku ingin kau membawakannya padaku."
Akhirnya suaminya mengalah dan memutuskan melakukan keinginan istrinya. Dengan sedih dia berjalan ke tepi sungai. Kini dia harus terpaksa berbohong kepada monyet. Karena dia tahu monyet tidak akan datang bila dia mengatakan yang sejujurnya. Suami buaya bilang, Istriku sangat menyukai mangga lezat yang kau berikan padanya. Jadi kini dia ingin mengundangmu ke rumah kami untuk makan siang. monyet tidak tahu mengenai rencana jahat ini dan dia menerima undangannya. Monyet melompat ke punggung buaya dan mereka pun segera berangkat. Di tengah perjalanan, buaya tidak kuasa untuk tidak memberitahukan yang sejujurnya. Dia pun bilang, Maafkan aku monyet temanku, istriku yang telah memaksaku untuk mengajakmu ke rumah kami. Aku telah menipumu. Rencana jahatnya adalah untuk mengajakmu makan siang di rumah kami. Tapi sejujurnya, dia ingin menyantap jantungmu untuk makan siang. Apa yang harus kulakukan? ya Tuhan, monyet pun mulai bergidik mendengarnya. Tapi dia sangat cerdik dan langsung memikirkan sebuah rencana. Dia berkata, benarkah? Kenapa kau tidak mengatakan hal ini dari tadi? Buaya pun kebingungan. Kenapa? Apa yang terjadi? Kami para monyet tidak membawa jantung kami. Kami selalu menggantungnya di rumah untuk keamanan. Ayo, antar aku ke pohonku dan mengambil jantungku. Lalu kita akan pergi ke istri. Buaya yang bodoh tidak menyadari rencana monyet. Dia membawanya kembali ke pohonnya. Begitu mereka sampai ke tepi sungai, monyet langsung melompat ke tanah dan memanjat pohon. Begitu dia yakin aman, dia menertawakan buaya dan berkata, "Dasar buaya bodoh, apa mungkin ada yang bisa meninggalkan jantungnya? Kau menipuku, tapi aku mempermainkanmu. Inikah caramu membalas persahabatan kita? Kini kembalilah pada istrimu yang jahat dan jangan pernah kembali." Nah, bagaimana dengan anak-anak ibu semua sudah memahami bagaimana isi cerita fabel tersebut? Jadi, ibu harap di dalam pembelajaran kita mengenai fabel, tujuannya adalah supaya anak-anak ibu semua dapat menentukan struktur cerita fabel tersebut dan dapat memahami isi dari cerita fabel tersebut. Jadi, sebagai penugasan atau latihan untuk anak-anak ibu semua, tentukan struktur yang ada di dalam cerita tersebut, yaitu di dalam video yang sudah anak-anak ibu semua lihat dan sudah kalian simak. Jadi tentukan strukturnya. Tadi strukturnya ada 4. Jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kita ke depannya tetap semakin sehat dan tetap jaga kesehatan, tetap makan pola makanan yang bergizi. Jadi ibu akhiri dengan selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.